wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Pembelajaran Fisika. Halo, aku Adinda. Nah, di video kali ini kita akan membahas salah satu materi yang sangat penting dalam mata kuliah pendahuluan fisika nuklir, yaitu Energetic of Nuclear Reaction atau energetika reaksi nuklir. Nah, ketika kita mendengar kata nuklir, mungkin yang langsung terbayang adalah seperti bom atom, ledakan besar, atau pembangkit listrik tenaga nuklir. Tapi sebenarnya konsep energi nuklir ini juga terjadi secara alami di alam semesta. Bahkan matahari setiap hari menyinari bumi akan menghasilkan energi melalui reaksi nuklir. Nah, pasti kalian banyak pertanyaan seperti mengapa reaksi nuklir menghasilkan energi yang sangat besar? Dari mana energi tersebut berasal? Bagaimana cara menghitung energi reaksi nuklir, dan apa hubungan massa dengan energi? Nah, itu semua pertanyaan akan kita bahas di video ini. Jadi kalian harap simak video ini ya. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari yang pertama ada pengertian reaksi nuklir. Yang kedua ada konsep energetika reaksi inti. Yang ketiga ada hubungan massa dan energi menurut Einstein. Yang keempat ada defek massa dan energi ikat inti. Yang kelima ada nilai Q reaksi. Yang keenam ada reaksi eksotermik dan endotermik. Yang ketujuh ada contoh soal. Yang kedelapan aplikasi energi nuklir dalam kehidupan dan teknologi modern. Jadi, mari kita simak video ini sampai selesai agar kita benar-benar memahami konsep dasar energi pada reaksi nuklir. Nah, ada tujuan pembelajaran untuk video kali ini. Yang pertama, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep energetika reaksi nuklir. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami hubungan massa dan energi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menghitung nilai Q pada reaksi inti. Yang keempat, mahasiswa mampu membedakan reaksi eksotermik dan endotermik. Yang kelima, mahasiswa mampu menyelesaikan soal energi reaksi nuklir. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan penerapan energi nuklir dalam teknologi. Nah, kita masuk yang pertama. Nah, pertama-tama kita harus memahami terlebih dahulu apa itu reaksi nuklir. Reaksi nuklir adalah proses perubahan inti atom akibat interaksi dengan partikel lain ataupun inti lain sehingga menghasilkan inti atom baru disertai pelepasan atau penyerapan energi. Nah, di dalam reaksi ini, reaksi nuklir terjadi perubahan pada inti atom, itu bukan hanya pada elektron seperti pada reaksi kimia. Ada contohnya, yaitu contohnya yang pertama ada pembakaran kayu merupakan reaksi kimia. Yang kedua, pembelahan inti uranium merupakan reaksi nuklir. Nah, energi yang dihasilkan reaksi nuklir jauh lebih besar dibanding reaksi kimia biasanya. Nah, hal ini karena pada reaksi nuklir terdapat perubahan massa yang dapat berubah menjadi energi. Selanjutnya, kita masuk ke karakteristik reaksi nuklir. Nah, reaksi nuklir sendiri memiliki beberapa karakteristik yang penting. Contohnya yaitu 1. Melibatkan inti atom. 2. Menghasilkan energi yang sangat besar. Yang ketiga dapat menghasilkan unsur baru. Yang keempat ada menghasilkan radiasi. Yang kelima mematuhi hukum kekekalan. Nah, di reaksi nuklir ini berlaku yaitu kekekalan nomor atom, kekekalan nomor massa, kekekalan energi, dan kekekalan momentum. Itu ada perbedaan reaksi kimia dan reaksi nuklir. Nah, mari kita lihat kita bandingkan reaksi kimia dengan reaksi nuklir seperti tabel berikut. Nah, itu ada yang pertama ada reaksi kimia, yaitu melibatkan elektron. Kedua, energinya kecil, tidak mengubah inti, dan dipengaruhi oleh suhu. Sedangkan reaksi nuklir yaitu melibatkan inti, energi sangat besar, mengubah inti, dan tidak terlalu dipengaruhi oleh suhu. Nah, setelah kita lihat tabel perbedaan ini, kita bisa melihat nih, pada reaksi kimia, energi yang dihasilkan itu biasanya hanya beberapa elektron volt, sedangkan pada reaksi nuklir, energi dapat mencapai jutaan elektron volt atau selanjutnya itu ada hubungan massa dan energi. Nah, konsep utama energetika reaksi nuklir ini dijelaskan oleh Albert Einstein melalui persamaan terkenal berikut, yaitu E sama dengan mc kuadrat. Nah, persamaan ini tuh dikenal sebagai hubungan massa dan energi atau mass energy equivalence. Nah,
Untuk rumusnya sendiri itu E sama dengan mc kuadrat. Nah, E-nya itu adalah energi, M-nya itu adalah massa, C-nya itu adalah kecepatan cahaya, yaitu senilai 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Nah, persamaan ini juga menunjukkan bahwa massa dapat merubah menjadi energi. Nah, karena dengan kecepatan cahayanya yang sangat besar, maka kuadratnya juga sangat besar. Oleh karena itu, sedikit perubahan massa aja dapat menghasilkan energi yang sangat besar. Ini adalah alasan utama kenapa reaksi nuklir memiliki energi yang luar biasa. Selanjutnya, untuk memahami konsep ini, kita bayangkan misalkan ada sejumlah kecil massa yang hilang selama reaksi nuklir. Massa tersebut sebenarnya tidak hilang, tapi berubah menjadi suatu energi. Nah, energi yang kemudian ini akan muncul dalam bentuk seperti panas, radiasi, energi kinetik partikel, maupun ledakan pada reaksi tertentu. Nah, konsep ini menjadi dasar yaitu seperti pembangkit listrik nuklir, bom atom, energi matahari, dan teknologi nuklir lainnya. Selanjutnya kita masuk ke defek massa. Nah, di dalam inti atom ini terdapat proton dan neutron yang saling terikat. Menariknya, jika massa seluruh proton dan neutron dijumlahkan, ternyata hasilnya lebih besar dibanding massa inti atom sebenarnya loh. Nah, selisih massa tersebut disebut defek massa atau mass defect. Nah, rumusnya itu ada delta M sama dengan ZMP plus NMN dikurang M inti. Nah, keterangannya itu delta M itu adalah defek massa, sedangkan Z-nya itu adalah jumlah proton, N-nya itu jumlah neutron, MP-nya adalah massa proton, Mn-nya massa neutron, dan M intinya itu massa inti atom. Nah, defek massa ini berubah menjadi energi ikat inti. Nah, ngomong-ngomong energi ikat inti, kita akan bahas selanjutnya yaitu energi ikat inti. Energi ikat inti ini adalah energi yang diperlukan untuk memisahkan inti menjadi proton dan neutron menyusunnya. Nah, persamaannya itu ada EB sama dengan delta mc kuadrat. Nah, semakin besar energi ikatan inti, maka intinya itu akan semakin stabil. Nah, energi ikat inti ini adalah energi yang diperlukan untuk memisahkan inti menjadi proton dan neutron penyusunnya. Persamaannya itu adalah EB sama dengan delta mc kuadrat. Yaitu semakin besar energi ikat inti, maka inti semakin stabil. Nah, di dalam fisika nuklir kita itu menggunakan satuan yaitu elektron volt, kilo elektron volt, mega elektron volt. Nah, satu satuan massa atomnya itu sebesar 931,5 mega elektron volt. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam grafik energi ikat inti. Nah, berikut ada gambar grafiknya. Nah, pada grafik ini pada grafik energi ikat inti ini kita melihat bahwa unsur dengan kestabilan paling tinggi itu berada di sekitar besi. Nah, oleh karena itu inti ringan juga cenderung mengalami fusi dan sedangkan inti berat cenderung mengalami fisi. Nah, dari kedua proses itu menghasilkan energi karena menunjukkan keadaan yang lebih stabil. Oke, kita akan masuk ke jenis reaksi nuklir. Nah, jenis reaksi nuklir ini secara umum terdapat dua jenis reaksi nuklir. Yang pertama itu reaksi fisi, yang kedua adalah reaksi fusi. Nah, untuk reaksi fisi yaitu fisi adalah pembelahan inti berat menjadi inti yang lebih ringan. Sedangkan untuk reaksi fusi yaitu fusi adalah penggabungan inti ringan menjadi inti yang lebih berat. Contoh utamanya itu adalah nilai Q reaksi. Nah, apa sih nilai Q reaksi itu? Nilai Q itu menunjukkan besarnya energi yang dilepaskan atau diserap dalam reaksi nuklir. Persamaan nilai Q-nya itu adalah Q sama dengan buka kurung M awal dikurang M akhir tutup kurung C kuadrat, atau Q sama dengan buka kurung M awal massa awal kurang massa akhir tutup kurung dikali 931,5 mega elektron volt. Nah, jika massa awal lebih besar daripada massa akhir, maka selisih massa tersebut berubah menjadi energi. Nah, kita akan membahas reaksi eksotermik. Jika eksotermik itu jika nilai Q positif, maka reaksi menghasilkan energi. Ciri-cirinya itu energi dilepaskan, massa akhir lebih kecil, reaksi dapat berlangsung spontan. Contohnya itu ada fisi uranium dan fusi matahari. Sedangkan reaksi endotermik itu, jika nilai Q-nya negatif, maka reaksi membutuhkan energi luar. Ciri-cirinya itu energi diserap,
masa produknya itu lebih besar, tidak berlangsung spontan. Ya, kita akan membahas dalam contoh soal. Mari kita bahas contoh soal bareng-bareng ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Yaitu di sini kita akan menghitung energi yang dihasilkan dari reaksi fisi uranium. Nah, fisi adalah proses pembelahan inti berat menjadi inti yang lebih ringan. Reaksi fisi uranium ini juga digunakan pada pembangkit listrik tenaga nuklir karena menghasilkan energi yang sangat besar. Nah, pertama ada diketahui nih massa uranium sebesar 235,044 satuan massa atom. Sedangkan untuk massa neutron itu sebesar 1,009 satuan massa atom. Nah, untuk massa barium yaitu sebesar 140,914 satuan massa atom. Yang terakhir ada massa kripton yaitu sebesar 91,926 satuan massa atom. Nah, di soal ini yang ditanyakan adalah energi yang dihasilkan dari reaksi tersebut. Nah, langkah pertama itu kita akan menghitung massa awal. Nah, di massa awal ini kita akan memperoleh dari jumlah massa uranium dan satu neutron. Nah, yang pertama itu ada M awal. Nah, kita lihat nih, ada nilai massa uranium itu sebesar 235,044 satuan massa atom ditambah dengan nilai satu neutron yaitu sebesar 1,009 satuan massa atom. Lalu kita jumlahkan yaitu kita mendapatkan hasil yaitu sebesar 236,053 satuan massa atom. Jadi untuk massa awal reaksi adalah sebesar 236,053 satuan massa atom. Nah, selanjutnya kita akan menghitung massa akhir. Nah, atau massa produk reaksi. Nah, produk reaksi ini terdiri dari barium, kripton, dan juga 3 neutron. Nah, yang pertama itu M akhir nih. Kita akan menjumlahkan yaitu nilai barium sebesar 140,914 satuan massa atom ditambah dengan massa kriptonnya itu sebesar 91,926 satuan massa atom ditambah kita mengalihkan 3 nilai 3 neutron yaitu 3 dikali 1,009 satuan massa atom. Nah, yang pertama kita kalikan dulu hasilnya 3 neutron itu yaitu sebesar 3,027 satuan massa atom. Lalu kita masukkan ke dalam M akhir yaitu kita jumlahkan semuanya dan kita akan mendapatkan hasil sebesar 235,867 satuan massa atom. Nah, maka massa akhir reaksi adalah sebesar 235,867 satuan massa atom. Nah, di sini kita akan menghitung defek massa yaitu atau selisih massa sebelum atau sesudah reaksi, yaitu ada rumusnya yaitu sebesar delta M sama dengan dikurang M awal dikurang M akhir. Nah, sekarang kita substitusi nilai yang tadi sudah kita ambil nih. Delta M sama dengan M awal yang tadi kita dapat adalah sebesar 236,053 satuan massa atom. Sedangkan untuk M akhirnya itu 235,867 satuan massa atom. Maka defek massa yang kita dapat adalah sebesar 0,186 satuan massa atom. Nah, artinya kita terdapat massa sebesar 0,186 satuan massa atom yang berubah menjadi energi. Nah, selanjutnya kita akan menghitung energi reaksi menggunakan persamaan konversi massa menjadi energi. Nah, di sini ada rumus yang kita gunakan yaitu ada Q sama dengan delta M dikali 931,5 mega elektron volt. Nah, selanjutnya kita substitusi itu nilai yang sudah kita hitung tadi yaitu Q sama dengan delta M yaitu sebesar 0,186 satuan massa atom, sedangkan lalu dikali 931,5 mega elektron volt. Nah, maka hasilnya itu adalah 173,26 mega elektron volt. Nah, maka energi yang kita hasilkan pada reaksi fisi uranium adalah sebesar 173,26 mega elektron volt nih. Nah, setelah kita membahas contoh soal,
kita akan membahas aplikasi energi nuklir. Yang pertama itu pembangkit listrik tenaga nuklir, yaitu energi hasil fisi digunakan untuk memanaskan air dan menggerakkan turbin. Yang kedua, energi matahari, yaitu matahari menghasilkan energi melalui reaksi fusi hidrogen menjadi helium. Yang ketiga, itu di bidang kedokteran, yaitu digunakan untuk radioterapi, PET scan, radioisotop medis. Yang keempat tadi ada di bidang industri, yaitu digunakan untuk inspeksi material, sterilisasi, pengukuran ketebalan. Untuk kesimpulannya itu dari pembahasan yang kita bahas tadi, kita dapat simpulkan yang pertama ada reaksi nuklir menghasilkan energi dari perubahan massa. Yang kedua, hubungan massa dan energi dijelaskan oleh Einstein melalui persamaan E sama dengan mc kuadrat. Yang ketiga ada defek massa berubah menjadi energi ikat inti. Yang keempat ada nilai menentukan apakah reaksi bersifat eksotermik dan endotermik. Yang kelima, energi nuklir memiliki banyak manfaat dalam teknologi modern. Baik teman-teman, sekian pembahasan mengenai energetic of nuclear reaction. Semoga video ini membantu kalian untuk memahami konsep dasar energi dalam reaksi nuklir. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.